Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban tugas kelompok pada materi metode harga pokok pesanan. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung menjelaskan jurnal dan nominal berapa yang harus diisi. Nah, untuk pertama kali, sebelum membuat jurnal, pastikan kepala atau kop jurnal terisi dengan benar. Untuk yang pertama yaitu ada nama perusahaan, yang kedua ada jenis jurnal, yang ketiga untuk jurnal umum biasanya terdapat periode, bulan, bla bla bla, tahun, bla bla bla. Nah, apabila pengisiannya tidak diberikan rupiah, maka pada pojok kanan atas itu diberi tulisan dalam rupiah. Nah, selanjutnya itu ada pengisian tanggal, nama akun, kode referensi, debit, dan kolom kredit. Untuk informasi yang pertama yaitu persediaan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp150.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100.000 dan terakhir biaya overhead pabrik sebesar Rp50.000. Nah, untuk informasi ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat jurnal reversing atau jurnal pembalik atas persediaan awal produk dalam proses ke rekening barang dalam proses. Untuk jurnal yang pertama yaitu barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp150.000, kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100.000, kemudian barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai Rp50.000 dengan kredit persediaan barang dalam proses. Untuk keterangan silahkan diberikan persediaan awal barang dalam proses. Untuk selanjutnya yaitu ada transaksi selama bulan Januari 2019 sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu dibeli bahan baku secara kredit sebesar Rp100.000. Maka jurnal yang harus dicatat yaitu persediaan bahan baku pada sisi debit, kemudian utang usaha pada sisi kredit sebesar Rp100.000 dengan keterangan pembelian bahan baku secara kredit. Nah, untuk yang kedua yaitu diterima pelunasan piutang senilai Rp150.000. Maka jurnal yang harus dicatat yaitu karena kita menerima pelunasan piutang, maka yang dicatat adalah kas pada sisi debit dan piutang usaha pada sisi kredit sebesar Rp150.000 dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang. Untuk yang ketiga yaitu dibayar utang gaji dan upah sebesar Rp100.000. Kita membayar utang gaji dan upah, maka kita mengeluarkan kas. Maka utang gaji dan upah dengan saldo normal pada sisi kredit diubah menjadi sisi kredit karena berkurang. Kemudian pada sisi kredit kita berikan akun kas senilai Rp100.000 dengan keterangan pembayaran utang gaji dan upah. Untuk yang keempat yaitu pemakaian bahan baku senilai Rp300.000. Ini pemakaian, maka jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku, sedangkan persediaan pada sisi kredit yaitu persediaan bahan baku. Mengapa persediaan?
bahan baku diletakkan pada sisi kredit, persediaan itu saldo normalnya terletak pada sisi debit. Nah, karena ini dipakai, maka persediaannya berkurang sehingga persediaan menjadi sisi kredit, yaitu sebesar Rp300.000 dengan keterangan biaya pemakaian bahan baku. Selanjutnya yaitu transaksi kelima, yaitu diperhitungkan gaji dan upah sebesar Rp600.000 yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung Rp200.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp150.000, biaya administrasi umum sebesar Rp250.000. Nah, dari apa yang telah Ibu lihat, itu soal ini kebanyakan dari teman-teman itu masih bingung mengenai jurnal apa yang harus dicatat. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur akuntansi biaya tenaga kerja. Untuk yang pertama yaitu penentuan besarnya gaji dan upah. Nah, jurnal ini itu untuk mencatat terjadinya gaji dan upah baik untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap, yaitu berdasarkan lamanya waktu kerja. Untuk jurnalnya apa, Bu? Untuk jurnalnya pada sisi debit ada akun biaya gaji dan upah, sedangkan sisi kredit ada utang dana pensiun, utang tenaga kerja, utang jam sostek, utang BPJS baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan, dan yang terakhir ada utang gaji dan upah. Nah, Bu, pada informasi di sini itu tidak tertulis adanya dana pensiun, BPJS maupun jam sostek. Nah, bagaimana penulisan jurnalnya, Bu? Untuk pencatatan jurnalnya, jika tidak ada informasi misalnya dana pensiun dan lain sebagainya itu, maka jurnalnya yang dicatat hanya biaya gaji dan upah pada hutang gaji dan upah senilai Rp600.000 total dari keseluruhan. Untuk yang kedua yaitu ada pembayaran atas gaji dan upah. Nah, untuk pembayaran ini sama seperti jurnal pembayaran pada umumnya, yaitu ada hutang gaji dan upah pada kas. Nah, karena di soal tidak ada keterangan pembayaran gaji dan upah, maka jurnal ini tidak perlu dicatat. Untuk yang ketiga yaitu pendistribusian biaya gaji dan upah. Untuk pendistribusian gaji dan upah, langsung saja Ibu jawab untuk jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp200.000. Untuk BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuknya ke dalam biaya overhead pabrik, yaitu jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya senilai Rp150.000 dan administrasi umum senilai Rp250.000 pada biaya gaji dan upah total dari keseluruhan yaitu Rp600.000. Soal selanjutnya yaitu diperhitungkan BOP terutang sebesar Rp350.000. Nah, BOP dibebankan pada produk itu didasarkan pada ada dua. Yang pertama yaitu
biaya sesungguhnya dan biaya ditentukan di muka. Untuk biaya sesungguhnya itu akunnya hanya BOP, sedangkan biaya ditentukan di muka itu akunnya BOP sesungguhnya. Jika didasarkan pada pembebanan BOP yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jurnal yang harus dicatat adalah BOP sesungguhnya pada utang biaya sebesar Rp350.000 dengan keterangan perhitungan BOP terutang. Soal selanjutnya yaitu produk selesai sebesar Rp1 juta yang terdiri dari biaya bahan baku Rp400.000, biaya tenaga kerja langsung Rp220.000, BOP Rp380.000. Nah, untuk jurnalnya ini bisa dilihat pada PPT ya, yaitu persediaan produk selesai pada sisi debit sebesar Rp1 juta, untuk BDP BBBBB sebesar Rp400.000, BDP BTKL sebesar Rp220.000, BDP BOP sebesar Rp380.000 pada sisi kredit untuk BDP yang tadi dengan keterangan produk selesai. Nah, yang selanjutnya itu penjualan produk jadi sebesar Rp1 juta dengan markup 50% dari harga pokok penjualan. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu seperti biasa, kas pada penjualan sebesar Rp1.200.000. Nah, untuk markupnya ini itu cara mengetahui atau cara menghitungnya yaitu 100 per 150. Nah, kenapa 150? Karena 100 ditambah 50 dikalikan dengan penjualan produk jadi tadi, yaitu Rp1.200.000, sehingga hasilnya Rp800.000. Untuk jurnalnya sendiri yaitu harga pokok penjualan pada persediaan produk selesai dengan nominal Rp800.000. Jadi jurnalnya ada dua ya. Demikian pemaparan jawaban tugas kelompok dari saya. Jika ada kekurangan, baik perkataan maupun dalam pemaparan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.